bisa mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini dengan fokus. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran pada hari ini, materi pembelajaran kita pada minggu lalu adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menganalisis tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, untuk itu penjelasan berikutnya dijelaskan melalui video pembelajaran. Harapkan kamu fokus melihat dan memperhatikan materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Pembentukan pemerintahan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk pernyataan luhur bangsa Indonesia yang menunjukkan tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan belum cukup bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Terdapat syarat konstitutif dan deklaratif bagi berdirinya suatu negara. A. Syarat konstitutif. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat. 3. Memiliki pemerintahan. B. Syarat deklaratif adalah adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan tersebut, sehingga dapat saling bekerja sama internasional. Berdasarkan syarat tersebut, Indonesia belumlah menjadi suatu negara merdeka yang utuh karena syarat-syarat lain terbentuknya suatu negara belum terpenuhi. Indonesia baru memiliki pernyataan proklamasi kemerdekaan dan rakyat. Untuk melengkapi syarat-syarat terbentuknya suatu negara, perlu disusun suatu wilayah dan pemerintahan yang sah. Karena lembaga yang dianggap sebagai perwakilan bangsa Indonesia adalah PPKI. Penyusunan wilayah dan pemerintahan pun dilakukan melalui badan tersebut. 1. Sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI diadakan tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. C. Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. 2. Sidang kedua PPKI. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan A. Pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya. Ke-12 departemen dan para menterinya adalah 1. Menteri Dalam Negeri, yaitu R.A.A. Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri, Mr. Ahmad Subarjo. 3. Menteri Kemakmuran, Insinyur D.P. Surahman. 4. Menteri Sosial, Mr. Iwa Kusuma Sumantri. 5. Menteri Pekerjaan Umum, Abi Kusno Cokro Suyoso. 6. Menteri Kesehatan, Dr. Buntaran Martoatmojo. 7. Menteri Pengajaran, yaitu Ki Hajar Dewantara. 8. Menteri Penerangan,
yaitu Mr. Amir Syarifuddin. 9. Menteri Kehakiman Insinyur Surahman Cokro Di Suryo. 10. Menteri Keuangan yaitu Mr. A.A. Maramis. 11. Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyoso. 12. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. B. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya. 8 provinsi tersebut yaitu 1. Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan. 2. Jawa Barat Mas Sutarjo Karto Hadi Kusumo. 3. Jawa Tengah Raden Panji Suroso. 4. Jawa Timur Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. 5. Kalimantan atau Borneo Insinyur Muhammad Noor. 6. Sulawesi Dr. Samratulangi. 7. Maluku Mr. Johannes Latu Harhari. 8. Nusa Tenggara Mr. Gusti Ketut Uja. 3. Sidang ketiga PPKI. Sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan: A. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. B. Penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. C. Membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kelak berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih. Anak-anak ibu semuanya, setelah tadi kamu melihat video pembelajaran tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, mudah-mudahan kamu dapat memahami. Nah, untuk itu Ibu ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini tentang pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama adalah melalui sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan. 1. Adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga adalah presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah sidang kedua dari PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pertama pembentukan 12 departemen ya beserta para pejabat kementeriannya. Yang kedua adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang ketiga adalah sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pertama pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Yang ketiga adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Biar anak-anak itu semua itulah kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Nah, kalau masih ada yang ingin bertanya, ya nanti dibicarakan akan didiskusikan melalui Discord. Nah, untuk itu Ibu
berpesan tetap jalankan